Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanu fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang sangat banyak yang tidak mungkin untuk kita hitung dengan suatu bilangan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah 100%. Bukan karena hasil jerih payah kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita ini ahli ini dan itu, bukan. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah mampu untuk menghasilkan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus ucapkan dengan lisan kita. Bisa juga dengan kita menyebutkan nikmat tersebut kepada orang yang kita percayai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau mengucapkannya. Kita bersyukur dengan lisan kita. Bisa juga dengan kita menyampaikan, mengabarkan nikmat tersebut kepada saudara kita yang kita percayai. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dalam rangka membantu ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kita akan menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang yang mengikutinya hingga nanti hari kiamat. Saat deringi mulai nuwun sewu niki yang di belakang tolong ke depan ya. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masailil jahiliyah. Permasalahan-permasalahan, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang dimana ketika kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan ini, maka tentunya untuk kita menjauhi perkara-perkara jahiliyah tersebut. Araftu syarra la li syarri. Saya mengetahui keburukan ini bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Nah, terus untuk apa? Walakin litawaqqihi. Akan tetapi agar menjaga diri kita
agar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ketika kita belajar, maka tentu ini harus diamalkan. Tanpa diamalkan, tidak ada faedahnya ilmu tersebut. Bahkan ilmu tersebut akan menjadi bumerang untuk kita di hari kiamat. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Dan Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu di hari kiamat, dan juga bisa menjadi yang menyerangmu nanti di hari kiamat, menjadi bumerang untuk kita di hari kiamat. Tentu kita tahu semuanya bahwasanya Al-Quran ini adalah ilmu. Ini ilmu yang utama. Begitu juga yang lainnya. Ilmu ini kalau tidak kita amalkan, maka akan menjadi bumerang untuk kita semuanya di hari kiamat. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan ke-21. Al-mas'alatu al-hadiyatu wal ishrun. Permasalahan yang ke-21. Ta'abbuduhum bil mukai wat tasdiyati. Bahwasanya orang-orang jahiliyah ini mereka beribadah dengan bersiul dan juga dengan bertepuk tangan. Jadi ini termasuk kebiasaan mereka, termasuk adat mereka. Ketika mereka beribadah, ternyata ibadah mereka ini berupa siulan dan juga berupa tepuk tangan. Kita sedikit membaca apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, sarah dari permasalahan ini. Beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan, min masailil jahiliyatil lati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ilallahi bil mukai wa tasdiyati. Termasuk perkara-perkara, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah adalah peribadahan mereka. Maksudnya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan siulan dan juga dengan tepuk tangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Dan tidaklah salat mereka di sisi Makkah, di sisi Al-Bait, Baitullah, illa muka'an wa tasdiyah, kecuali siulan dan juga tepuk tangan. Apa maksudnya? Syekh mengatakan, maka taqarrubul musyrikina ilallahi indal ka'bati al musyarrafati illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah pendekatan diri orang-orang musyrikin, tidaklah peribadahan orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah yang mulia kecuali siulan dan juga tepuk tangan. Wal muka'u huwa as-safir. Muka di sini maksudnya adalah siulan. Wa tasdiyatu at-tasfik bil aidi wal akuf. Yaitu tasdiyah di sini adalah dia menepukkan tangan dan juga telapak tangannya. Maka ini hakikat dari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy dahulu di Ka'bah ini. Kemudian Syekh mengatakan, ya'maluna hada indal bait. Mereka melakukan hal ini di Ka'bah tersebut, di sisi Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Wa yusammunahu sholatan, dan mereka menamakan perbuatan ini dengan solat katanya. Ibadah kepada Allah. Yataqarrabuna biha ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendekatkan diri dengan siulan dan juga dengan tepuk tangan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa dzalika mimma zayyanahu lahum syayatinul insi wal jinni. Dan ini, perbuatan ini termasuk apa yang syaitan hiaskan untuk mereka. Syaitan dari jenis manusia dan juga dari jin. Jadi ini bukan dari syariat Allah. Ini termasuk apa yang dibisikkan syaitan kepada mereka. Dan ini syaitan hiasi untuk mereka. Kenapa? Li'annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu tidak bisa dikerjakan, atau ibadah itu tidak ada kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Maksudnya ibadah itu hanyalah dari apa yang Allah syariatkan, bukan dari hawa nafsu seseorang, bukan. Wahya tauqifiyatun, dan ibadah ini adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah itu memerintahkan atau mengajarkan ibadah tersebut, maka ini kita kerjakan. Tetapi kalau ternyata Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengajarkan kita dengan sesuatu itu, maka ini kita tinggalkan. Ini maksudnya tauqifiyah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Syekh mengatakan fal insanu la yuhditsu syai'an min indi nafsih. Dan manusia itu tidak boleh dia membuat sesuatu apapun dari dirinya. Maksudnya membuat ibadah dari dirinya, enggak boleh. Au yatalaqahu min ghairihi mimma lam yashra'hu Allahu yata'abbadu bihi ila Allah wa huwa laisa lahu aslun fi syar'i. Atau dia ini mengambil ibadah itu dari selainnya, yang dimana ibadah ini tidak Allah syariatkan, yang mereka beribadah kepada Allah dengan itu, dan ini tidak ada asal usulnya dari syariat. Maka ini perhatian untuk kita. Masalah ibadah ini kita mengikuti dalil. Ibadah ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang sesuai Rasul perintahkan. Bukan mengikuti kita, bukan mengikuti hawa nafsu kita, bukan ikut-ikutan orang lain asal-asalan, bukan. Tetapi harus ada dalilnya. Maka dari itu wajarlah ketika ada ulama yang mereka membuat kaidah al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal dari ibadah ini adalah haram. Sampai kapan? Sampai ada dalil syar'i, dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan ibadah tersebut, yang menunjukkan kepada pensyariatan ibadah tersebut, maka ini baru kita kerjakan. Kalau tidak ada, maka jangan kita asal-asalan. Wa min huna yu'khadhu tahrimu hataini al-khaslatain. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah diharamkannya dua perkara ini. Ini kata Syekh Saleh Fauzan. Maka menurut beliau, bersiul dan juga bertepuk tangan, maka ini diharamkan, kata beliau. Apa dua perkara tersebut? As-safir wa tasfiq, yaitu bersiul dan juga bertepuk tangan. Wa in lam yaqsidil insanu bihimal ibadah, walaupun manusia itu tidak memaksudkan dengan siulan dan tepuk tangannya itu ibadah. Ya, walaupun dia bersiul dan bertepuk tangan bukan untuk ibadah, kata Syekh, ini tetap haram. Kenapa? Kata beliau, li'anna fi dzalika tasyabbuhan bil musyrikin. Karena pada yang demikian ini, pada siulan dan juga pada tepuk tangan, ini
terdapat tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin kebiasaan mereka adalah ini. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka dalam ibadah. Maka ketika kita mengikuti ini, ada orang pidato, kita tepuk tangan. Ada orang mungkin dia main bola ini dan itu, kemudian kita siuli dengan siulan. Maka wallahu a'lam, kata Syekh di sini, ini terdapat tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang musyrikin. Dan Nabi kita Nabi Muhammad telah jelas bersabda, "Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dan barang siapa yang dia itu tasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia ini termasuk dari kaum tersebut. Kalau kita menyerupai mereka, menyerupai ibadah mereka, maka ini sama, kita mirip dengan mereka, dan bahkan kita termasuk dari mereka. Maka kita perlu hati-hati. Terlebih lagi kita ini sudah terbiasa dari kecil, kita sudah dilatih dengan seperti ini, maka kita kurangi, kita hilangkan kebiasaan ini. Ternyata ini kebiasaan orang-orang musyrik. Walaupun tidak dalam ibadah, tetapi ini menyerupai mereka. Ya, menyerupai ibadah mereka. Kemudian Syekh mengatakan, wa tasfiqu innama abahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i khassatan. Dan terutama bertepuk tangan juga ini, tepuk tangan, tetapi itu enggak berulang-ulang ya. Itu hanya dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk perempuan, kata beliau. Indal hajah, ketika ada keperluan. Kapan itu? Yaitu ketika seseorang itu mau mengingatkan kesalahan imam. Dia sholat berjamaah, dan perempuan tersebut ikut sholat berjamaah, dan dia mendapatkan imamnya itu salah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa. Tasbih subhanallah itu untuk laki-laki. Jadi kalau kita mengingatkan imam yang sholat, maka laki-laki dengan subhanallah. Adapun perempuan itu dengan menepuk tangannya. Jadi wat tasfiqul nisa, dan tasfiq menepuk tangan ini untuk perempuan. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mali ra'aitukum aktsartum at-tasfiqa." Kenapa saya melihat kalian itu memperbanyak daripada tepuk tangan? Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Maka ketika dia melihat sesuatu di dalam salatnya, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak tepat di salatnya, hendaklah dia melakukan tasbih. Dia mengatakan subhanallah. Idza sabbaha ultufitat ilaih. Kalau dia bertasbih, maka dia akan memperhatikan hal tersebut. Dia akan menoleh, dia memperhatikan, iya, ternyata saya salah seperti itu. Wa innamat tasfiqu lin-nisa, karena nepuk tangan itu khusus untuk perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, wa innamat tasfiqu lin-nisa. Dan menepuk tangan itu kekhususan untuk perempuan. Maka ini yang benar. Maka Syekh di sini melanjutkan, katan bihil imami idza saha fi shalah, seperti mengingatkan imam ketika lupa ketika salat. Lima fi sautiha idza kanat bi hadratir rijali minal fitnah, karena suara perempuan ini ketika di depan para laki-laki, ada di situ banyak laki-laki yang ada datang ketika itu, maka ini bisa menimbulkan fitnah. Maka wajar Nabi menyuruh untuk melakukan tepuk di tangannya. Kenapa? Agar tidak ada fitnah bagi laki-laki yang datang, yang sholat di
tempat tersebut, di masjid tersebut. Wala yajuzu lirrajuli an yatashabbaha bil kuffari wala bil mar'ati fit tasfiq. Dan tidak boleh untuk laki-laki untuk tasyabbuh dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan tidak boleh juga tasyabbuh menyerupai perempuan di dalam tepuk tangan. Maka ini sekali lagi ternyata bersiul dan juga tepuk tangan ini termasuk kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka sudah sepantasnya untuk kita meninggalkan perbuatan tersebut. Jangan kita terlalu ikut-ikutan dengan orang-orang kufar. Kita melihat sesuatu sedikit kita tepuk tangan, sedikit tepuk tangan, maka ini kita tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya, perkara jahiliyah yang selanjutnya, kebiasaan orang-orang jahiliyah yang selanjutnya, yaitu yang ke-22, al-mas'alatu ats-tsaniyatu wal 20, permasalahan yang ke-22, innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Mereka ini menjadikan agama mereka sebagai candaan dan juga permainan. Jadi ini kita perlu hati-hati. Kita tidak boleh menjadikan agama ini sebagai bahan candaan dan juga permainan. Tidak boleh. Ini haram. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kalau kita lihat di akhir zaman ini, ternyata banyak di antara kaum muslimin yang mereka ternyata menjadikan agama ini sebagai candaan, sebagai permainan. Ada orang yang dia sholat, maka ini sebagai bahan candaan di antara mereka, permainan di antara mereka. Ada syariat-syariat, bahkan ada yang menjadikan keimanan tentang hari akhir, yaitu berkaitan dengan azab kubur, dijadikan sebagai candaan. Dia menjadikan pertanyaan fitnatul qabr, fitnah di kubur, pertanyaan malaikat sebagai candaan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya kalau malaikat tanya, udah kita bilang mau tahu banget, apa mau tahu aja katanya. Maka wal iyadu billah, ini penghinaan, ini candaan terhadap agama ini. Atau sebagian lagi mengatakan, tenang saja, nanti kalau malaikat datang bertanya kepada kamu jawab, saya pengikutnya Syekh Fulan, saya pengikutnya Habib Fulan. Maka malaikat itu gak bakal berani katanya. Wal iyadu billah, ini candaan, ini ejekan, permainan terhadap agama. Ini tidak diperbolehkan. Dari mana dia tahu malaikat tidak berani? Yang ada dalam hadis itu, ketika orang tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka dipukul oleh malaikat. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal jin wal ins. Yang teriakan ini didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ini yang terjadi. Bagaimana dia berdusta dan menjadikan agama ini sebagai candaan, sebagai guruan, sebagai permainan. Waliyadzubillah. Maka kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai ikut-ikutan orang-orang seperti ini. Jangan kita jadikan syariat Allah ini sebagai candaan. Jangan kita jadikan agama ini sebagai permainan. Ini benar. Agama ini hak. Seluruh ibadah, seluruh rukun iman, rukun Islam ini benar adanya. Bukan sesuatu yang
bisa dijadikan untuk celotehan, bukan. Dan masih banyak kalau kita saksikan di zaman ini. Kemudian kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Beliau mengatakan, Allahu huwa kullu batilin yulhi anil haqqi. Bahwasanya Allahu itu adalah seluruh perkara yang batil yang dia itu melalaikan dari kebenaran. Maka seluruh yang melalaikan seseorang itu dari kebenaran, maka ini masuk ke dalam Allahu. Menyanyi, maka ini melalaikan orang dari kebenaran. Walaupun sebagian ustadz mengatakan, katanya kalau nyanyian tanpa musik, kemudian di situ nggak ada perkara-perkara yang diharamkan, tidak ada perkara-perkara yang batil, tidak mengajak kepada zina ini dan itu dengan berbagai macam syarat yang sangat ketat, maka seperti ini tidak mengapa. Tapi yang mengatakan ini pun dia mengatakan apa? Tetapi sudah seyukyanya bagi seorang yang berakal untuk meninggalkan hal yang sia-sia ini. Jadi mereka yang mengatakan bahwasanya ya tidak mengapa sedikit ini dan itu, mereka pun mengatakan ya ahsan ditinggalkan. Bukan malah kita dengan santainya kita melakukan nyanyian ini dan itu, hal-hal yang, atau mungkin sebagian kita dia melakukan kebatilan yang melalaikan dari hak, seperti dia ngegame, maka kita tinggalkan. Faktanya apa? Ketika dia sudah bermain dengan game-game ini, maka dia lupa dari membaca Al-Quran, lupa memurojaah Al-Quran, lupa membaca ilmu, dia sibuk dengan hal-hal itu, maka harus kita tinggalkan. Kemudian wal la'ib huwa diddul jiddi. Adapun al-la'ib, maka ini adalah lawan dari bersungguh-sungguh. Jadi main-main, permainan tadi. Wa huwa ma la faidata fih, dan dia itu adalah apa yang tidak ada faidahnya padanya. Maka kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita juga terikut dengan mereka dengan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, fattikhadul lahwi wal la'ibi dinan yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla huwa min dinil jahiliyati. Dan menjadikan candaan dan gurauan sebagai agama yang mereka mendekatkan diri dengan itu kepada Allah SWT, ini dijadikan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini termasuk agama orang-orang jahiliyah. Wa hadza mawjudun indas sufiyah, dan ini juga ada. Siapa yang melakukan ini? Orang-orang sufiyah, kata Syekh. Jadi ada di kaum muslimin ini yang menjadikan candaan dan juga permainan ini sebagai agama, dari orang-orang sufi ini. Fayattakhiduna darbad dufufi wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi azza wa jalla. Mereka menjadikan memukul rebana, memainkan rebana. Kemudian mereka juga menjadikan nyanyian-nyanyian sebagai ibadah kepada Allah. Maka kalau kita perhatikan ya, orang-orang sufi nih, mereka bahkan ada ibadah itu yang benar-benar di situ mereka memainkan rebana ini, kemudian ada yang berjoget, mutar. Maka katanya ini ibadah. Menurut mereka ini agama mereka, ini agama. Maka tentu ini termasuk perkara yang masuk ke dalam perkara jahiliyah ini. Kemudian Syekh juga mengatakan yataqarrabuna ilallahi bil aghani.
wa yataqarrabuna ilallahi bidzarbid dzufuf. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyanyian, dan mereka juga mendekatkan diri kepada Allah dengan memainkan rebana-rebana ini. Wal aghani wa alatuha lahwun wa la'ib. Nyanyian dan juga alat-alatnya, alat-alat untuk menyanyi, maka ini lahwun wa la'ib. Maka ini adalah sesuatu yang termasuk hal yang batil dan juga permainan. Wa hiya muharramatun fi haddi dzatiha. Maka dia ini haram, hukum asalnya haram. Zat alat musik ini haram. Dan beliau juga mengatakan termasuk nyanyiannya. Jadi madhab beliau lebih mengatakan bahwasanya nyanyian ini juga haram, termasuk juga alat musiknya. Kedua-duanya ini haram. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla. Maka bagaimana ketika ini menyanyi dan juga alat musik ini dijadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih lagi hukumnya menjadi haram. Kemudian beliau mengatakan wa yushbihuhumul ana alladhi yattakhidunal anashid allati yusammunaha al-islamiyah. Dan yang mirip dengan ini juga orang-orang yang menjadikan nasyid nyanyian nasyid ini, dan mereka menamakannya dengan nasyid yang islami, nyanyian islami. Mboten enten nggih. Ini kata Syekh, ini termasuk dalam hal ini. Nyanyian islami mboten enten. Wa yaj'alunaha min wasaili da'wati ilallah. Dan mereka menjadikan nyanyian dan alat musik ini sebagai wasilah untuk berdakwah kepada Allah. Nah, padahal kama yaqulun, sebagaimana mereka mengakuinya seperti ini. Ini untuk dakwah. Saya nyanyi ini agar orang kembali kepada Allah. Saya mengucapkan nasyid ini agar orang kembali kepada Allah, katanya. Wa da'watu ilallahi azza wa jalla minad din. Padahal dakwah kepada Allah ini termasuk agama. Ini harus menjadi prinsip kepada kita, bahwasanya dakwah ini juga termasuk agama, termasuk syariat Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Allah, kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang baik. Maka ini perintah Allah, ini syariat. Maka ketika dakwah ini adalah agama, maka kita harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya gariskan, apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Syekh mengatakan wala yadkhulu fiha syai'un minal aghani wa minal anghami wa tanghimatil lati tulhin nufus. Dan dakwah ini tidak masuk padanya, tidak bisa masuk ke dalam dakwah ini sesuatu dari nyanyian atau dari senandung-senandung, dan juga dari melodi-melodi dan nada, yang dimana ini semuanya tulhin nufus, melalaikan jiwa kita, melalaikan diri kita. Wa tushghilun nasi an dzikrillahi wa an qiraatil Qur'an. Dan ini pula menyibukkan manusia dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, dan juga dari membaca Al-Qur'an. Nuwun sewu ya. Orang ketika sering melakukan ini yang katanya nasyid, nyanyian islami, dia lupa dengan Al-Qur'an. Dia akan sering menyanyi ini daripada membaca Al-Quran, lebih sering menyanyi ini daripada zikir kepada Allah.
Padahal zikir ini adalah ibadah yang agung yang bisa kita kerjakan dimanapun dan kapanpun, kecuali di kamar mandi tentunya. Kita berjalan bisa berzikir, kita naik kendaraan bisa berzikir, kita terlentang, kita tiduran bisa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang itu sudah tersibukkan dengan ini, apa yang terjadi? Maka semua waktunya akan dihabiskan untuk ini. Dia akan mengatakan, oh ini kan nyanyian Islami. Enggak ada, nyanyian Islami enggak ada. Wahya min syiaratil manahijil hisbiyati. Dan ini nyanyian dan juga alat musik ini termasuk syiar-syiar, termasuk tanda dari metode orang-orang hisbiyah. Orang yang mereka ini kelompok yang keluar dari al-haq. Mereka fanatik dengan kelompok-kelompok mereka. Ini hisbiyah yang diharamkan. Ini tanda. Yang melakukan ini biasanya itu. Walaysat min wasaili dakwati, dan ini bukan wasilah dakwah. Ini harus kita camkan. Bahwasanya nyanyian ini bukan termasuk wasilah untuk dakwah kepada Allah, bukan. Apalagi dengan orang yang ingin berdakwah dengan katanya nada dan dakwah, maka waliyadzubillah. Yang ada prakteknya sekarang, wakiknya orang berjoget dengan lirik-lirik yang di situ mengandung unsur-unsur agama. Mereka tetap berjoget, tetap minum khamr, dan ini tidak menjadikan mereka ingat kepada Allah, tidak menjadikan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti bahwasanya ketika orang itu ingin menjadikan wasilah-wasilah dakwah yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pasti itu tidak akan berhasil. Kemudian li'anna dakwata tauqifiyatun, karena dakwah ini juga tauqifiyah, maksudnya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'un nasa bil kitabi was sunnati wal wa'di wal irsyadi wal mujadalati billati hiya ahsan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala itu dia mengajak manusia dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, dengan nasihat, dengan ditunjukkan ini loh, ini. Wal mujadalah billati hiya ahsan, dan juga dengan berjidal, dengan berdebat, tetapi debatnya ini yang baik. Walam yattahid al-anasida al-jama'iyata wasilatan lidakwati, dan mereka tidak menjadikan nasid jama'i ini sebagai wasilah untuk dakwah, tidak. Mereka enggak menjadikan nasid ini untuk jalan, untuk wasilah dakwah, tidak. Kemudian beliau melanjutkan, wa insyadus syi'ri al-jayyid an-nazih li raddi 'alal musyrikin wa difa' 'anil Islam ka syi'ri al-Hasan radhiyallahu anhu awilitan syiti alal amal wa sayri fis safari laisa dzalika syabihan bil anasidil jamaiyati al musta'malati al an. Dan terakhir beliau mengatakan, adapun orang yang dia itu menggunakan syair, dia mengucapkan syair, dia mengucapkan dan membuat syairnya al-jayyid yang bagus, an-nazih yang bersih, liraddi 'alal musyrikin untuk membantah orang-orang musyrik, wa difa'i 'anil Islam dan juga untuk membela Islam. Seperti apa? Seperti syairnya Hasan bin Thabit, semoga Allah meridhoinya. Atau dengan tujuan lain, untuk apa? Untuk penyemangat seseorang itu melakukan pekerjaan yang berat tentunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya dahulu ketika mereka membuat parit untuk perang Khandaq. Maka ada sebagian sahabat yang mereka mengucapkan syair ini. Wasayri fis safari, dan juga untuk perjalanan safar, perjalanan untuk jihad biasanya. Laisa dzalika syabihan bil anasidil jamaiyati al musta'malati al an. Adapun syair ini dia
tidak seperti nasyid-nasyid yang digunakan sekarang ini. Berbeda antara syair dengan nasyid. Bedanya di mana? Kalau syair itu dia mengikuti wazan, ada timbangannya. Mustaf'ilun, 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 fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Adapun musik nasyid-nasyid ini kebanyakan mengikuti aturan-aturan musik orang-orang barat. Dari aturannya pun sudah beda. Mereka mengikuti do re mi fa sol la si do. Mereka mengikuti ini harus ada ketukan, ada ini, ada itu dengan berbagai macam aturannya. Maka tentu syair dengan nasyid ini sangat beda, nggak bisa dikiaskan kata beliau. Fala tuqasu alaih, dan tidak bisa dikiaskan. Lima bainahuma minal fariqil wadih, karena di antara keduanya, antara syair dan antara nasyid-nasyid ini terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat jelas. Yaitu perbedaan yang sangat jelas di mana nyanyian-nyanyian itu terdapat ketukan, terdapat ini, ada aturan tertentu. Adapun syair ini mereka aturannya mengikuti wazn, mengikuti timbangan. Dan timbangannya ini sangat banyak dan tidak mungkin untuk kita bahas di kesempatan ini. Mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Sebelum kita tutup pertanyaan, tadi permasalahan jahiliyah yang ke-20 yang kita ambil pertama tadi apa? Mereka beribadah kepada Allah dengan apa? Siulan dan tepuk tangan. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Mereka menjadikan agama mereka sebagai apa? Candaan dan juga permainan. Ya mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tolong apa yang kita ambil, apa yang kita pelajari sedikit dan sedikit ini, walaupun itu sedikit ya, tetap kita amalkan, kita praktekkan. Karena tujuan akhir dari menuntut ilmu itu adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dengan inilah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.